Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita ini. Selawat teriring salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kaum muslimin sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti. Hadirin pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada, pada kesempatan kultum ini izinkan saya mengetengahkan satu tema, yaitu merealisasikan 4 hal pokok di dalam agama agar kita tidak merugi. Tersebutlah di dalam tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azhar yang ditulis Prof. Buya Hamka, dan di dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis Profesor Quraisy Shihab, di mana di dalamnya ada pendapat atau ada atsar dari Muhammad Abduh di dalam tafsir juz amanya, bahwa ketika sore tiba di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlihat bahwa satu kebiasaan masyarakat Arab pada sore hari, yaitu mereka duduk-duduk santai bercengkrama dengan teman-temannya dan membicarakan segala ihwal kehidupan, sampai-sampai pembicaraannya itu tentunya banyak percakapan-percakapan yang melantur, sehingga kerap kali terjadi pertengkaran yang menyangkut dan menyakiti hati teman bicaranya, sehingga mereka semua atau mereka ada yang mengutuk waktu, dasar waktu asar atau waktu sore, tidak beruntung karena waktu itu adalah waktu yang penuh dengan kecelakaan. Maka dengan alasan itulah tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 itu, wal 'asr, demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, yang saling nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran
dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Perhatikanlah di waktu asar. Maka di sini bukan waktu asarnya yang celaka, bukan waktu asarnya yang menyebabkan kita berada di dalam kerugian, tetapi pembicaraannya lah yang tidak berfaedah sehingga dia berada di dalam kerugian. Maka kalau yang dibicarakannya itu adalah sesuatu yang berfaedah, tentunya dia tidak dalam kerugian, tentunya malah akan mendatangkan keuntungan. Masa atau waktu itu adalah sesuatu yang kita berada di dalamnya dari semenjak kita lahir sampai kita wafat. Itu adalah masa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asr, demi masa. Bagaimana waktu itu kita jalani, melalui dan kita lalui, apakah dengan hal-hal yang positif ataukah dengan hal-hal yang negatif? Apakah hari itu kita lalui dengan sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah ataukah tidak bermanfaat? Oleh karenanya di dalam surat Wal Asr ayat 2 tentunya disebutkan illalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya di ayat yang kedua disebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Maka oleh karenanya, karena beruntung itu adalah menurut Allah bukannya kita memiliki harta kekayaan. Beruntung itu bukannya kita memiliki banyak keturunan, tetapi beruntung itu adalah bisa merealisasikan 4 hal pokok dalam agama, yaitu sebagaimana terdapat Al-Asr ayat 3, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Yang pertama, beriman. Beriman adalah suatu kepercayaan dan keyakinan di dalam diri akan sesuatu yang akan menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Beriman kepada Allah adalah kita mencintai Allah, bahwa kita mencintai Allah dengan sepenuh cinta sehingga apapun yang dicintai oleh kita itu yaitu apa? Yaitu Allah, ya. Walaupun aral merintang yang akan merintangi untuk kita menuju Allah, tetapi aral melintang itu akan dihadapinya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana orang mendayung bahtera untuk menuju satu pulau, maka terombang-ambing oleh ombak lautan, tetapi dia meyakini bahwa dia akan sampai kepada pulau itu. Itulah beriman. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Amal soleh yang kita lakukan akan hidup, ya, akan hidup sepanjang masa. Walaupun amal soleh yang kita lakukan adalah akan hidup sepanjang masa, walaupun raga kita telah mati, raga kita tidak bernyawa, dikenang dan dicontoh oleh manusia dan manusia setelahnya. Kita yakin bahwa di sisi Allah amalan yang kita tinggalkan itulah kekayaan abadi, kekayaan yang abadi yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Sebab itulah kita tidak akan merugi dalam masa hidup kita. Yang ketiga, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Kita bersepakat bahwa hidup yang berbahagia itu adalah hidup yang bermasyarakat,
bukan hidup yang nafsi-nafsi, ya, maka hidup yang nafsi-nafsi atau yang sendiri-sendiri itu adalah hidup yang merugi. Oleh karenanya kita saling ingat mengingatkan akan kebenaran. Kemudian yang keempat, yaitu saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Tidak cukup kalau kita hanya ingat mengingatkan dalam kebenaran, tetapi juga kita harus ingat mengingatkan dalam kesabaran, karena hidup itu adalah bukan sesuatu yang kita lalui dalam jalan yang datar saja, tetapi penuh rintangan, penuh lika-liku, sehingga ketika orang menapaki kehidupan itu ada orang yang putus asa, maka harus selalu diingatkan kepada kita untuk selalu bersabar dalam mengarungi kehidupan itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kita sebagai kaum muslimin wal muslimat tentunya dapat merealisasikan 4 hal pokok dalam agama itu agar kita semuanya tidak merugi atau tidak dalam kerugian. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.